Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang pembelajaran matematika menurut teori Richard Scheme Title. Sebelum video kita mulai, yuk kita kenalan dengan anggota kelompok. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Cantika Ainisa Zarah Niozan dengan nomor induk mahasiswa 1105620127. Halo, perkenalkan nama saya Delia Ainia dengan NIM 1105620016. Perkenalkan nama saya Nadifa Salsabila Alamsyah dengan NIM 1105620110. Saya Oktavia Nurul dengan NIM 1105620112. Perkenalkan, saya Renasti Wijayanti dengan NIM 1105620105. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut teori belajar matematika dari tokoh Richard Scheme, kita harus mengetahui dulu tokohnya, yaitu Richard Scheme. Richard Scheme adalah pelopor utama dalam pendidikan matematika yang pertama kali mengintegrasikan antara matematika, pendidikan, dan psikologi. Richard Scheme lahir di Bristol pada tanggal 10 Maret 1919. Beliau merupakan anak dari Profesor A.R. Scheme yang berpendidikan di University of Bristol. Richard Scheme berhasil terdidik menjadi sarjana foundation di Wellington College, Berkshire tahun 1932 dengan mendapatkan beasiswa umum pada jurusan matematika di Hartford College dan Oxford pada tahun 1937 hingga 1939 dan pada tahun 1945 hingga 1947. Selain itu, Richard Scheme aktif mengikuti kesatuan perang dan bergabung dengan Royal Signal di India. Beliau berhasil mencapai pangkat yang tinggi, yaitu pangkat kapten. Setelah menyelesaikan pendidikannya, beliau di Hartford College, ia melanjutkan karirnya untuk menjadi seorang guru matematika selama beberapa tahun. 2 tahun ia mengajar di Oundle dan ia juga mengajar selama 2 tahun di St. Anthony, daerah Oxford. Landasan teori Richard Scheme. Menurut Richard Scheme, belajar matematika perlu 2 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perlu menggunakan benda-benda konkret untuk memberikan basis bagi peserta didik dalam menghayati ide-ide matematika yang abstrak. Yang kedua, tingkat abstrak, yaitu mulai meningkatkan benda-benda konkret untuk menuju ke pemahaman matematika yang memang membuat objek-objek abstrak. Contoh lainnya yaitu kita bisa mengambil salah satu sifat perkalian 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2, yang dimana kita dapat menggunakan benda-benda konkret berupa buah jeruk atau buah di sekitar kita seperti kerikil. Di sini juga terdapat 2 baris dan pada setiap barisnya terdapat 3 buah jeruk. Dalam matematika, model seperti ini dapat dinyatakan sebagai 2 kali 3 karena banyaknya buah jeruk seluruhnya adalah 6. Maka 2 kali 3 sama dengan 6. Sekarang kita dapat meminta siswa untuk menyusun 6 buah jeruk yang lain menjadi 3 baris dan pada tiap baris terdapat 2 buah jeruk. Model ini menunjukkan 3 kali 2 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Scheme menyimpulkan bahwa kemampuan siswa dalam menyelesaikan sebuah persoalan matematika dapat dikategorikan sebagai pemahaman relasional dan dapat juga dikategorikan sebagai pemahaman intelektual dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, dapat dikategorikan sebagai pemahaman relasional jika si siswa didampingi ia sudah dapat menentukan hasil, namun dia juga harus dapat menjelaskan mengapa hasilnya seperti itu. Yang kedua, dapat dikategorikan hanya sebagai pemahaman instrumental jika si siswa hanya dapat menentukan hasil namun dia tidak dapat menjelaskan mengapa hasilnya seperti itu.
Siswa yang memiliki pemahaman rasional memiliki fondasi atau dasar yang lebih kokoh dalam pemahaman tersebut. Jika siswa lupa dengan rumus, maka ia dapat menggunakan pemahamannya dengan cara coba-coba dan dapat mengecek kebenaran hasil yang ia dapat dengan membalikan rumus. Selama proses pembelajaran di kelas, para pendidik matematika diharapkan dapat memfasilitasi siswanya sedemikian rupa sehingga para siswa memiliki pemahaman rasional. Ada 2 prinsip untuk matematika sekolah. Yang pertama, prinsip mengajar menyatakan bahwa pengajar matematika yang efektif membutuhkan pemahaman terhadap pengetahuan siswa dan membutuhkan proses belajar, serta memiliki bantuan agar dapat belajar dengan baik. Yang berikutnya, prinsip pembelajaran menyatakan bahwa siswa harus belajar matematika dengan pemahaman secara aktif, membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang sudah dia miliki. Scam mengatakan inti belajar matematika adalah agar siswa memiliki pemahaman rasional di mana para siswa harus dapat melakukan sesuatu, namun dia juga harus dapat menjelaskan mengapa ia harus melakukan sesuatu seperti itu. Richard Scam adalah seorang ahli matematika yang kemudian belajar psikologi. Dia mengintegrasikan kedua disiplin, pendidikan dan psikologi untuk menjelaskan cara belajar matematika yang mendasari argumennya adalah bahwa peserta didik membangun skemata untuk menghubungkan apa yang mereka sudah ketahui dengan pembelajaran dan pengetahuan yang baru. Scam juga mengatakan bahwa emosi memainkan peran yang dominan dalam cara penyampaian materi dan penerimaan materi oleh peserta didik. Scam mengemukakan bahwa ada 2 jenis pemahaman dalam proses pembelajaran. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita akan membahas tentang penerapan teori Richard Scam. Scam mengemukakan bahwa ada 2 jenis pemahaman dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pemahaman instrumental, yaitu kemampuan seseorang menggunakan prosedur matematik untuk menyelesaikan suatu masalah tanpa mengetahui mengapa prosedur itu digunakan. Bisa disebut juga dengan rules without reason. Lalu yang kedua, pemahaman relasional, yaitu kemampuan menggunakan suatu aturan dengan penuh kesadaran mengapa ia menggunakan aturan tersebut. Bisa disebut juga dengan knowing what to do and why. Dari 2 pemahaman tersebut, masing-masingnya memiliki cara menyampaikan konsep. Pemahaman instrumental memiliki 3 cara menyampaikan konsep. Yang pertama, hafalan. Selanjutnya, bergantung pada petunjuk. Dan yang terakhir, tidak menggunakan alat dan hanya berfokus pada perhitungan. Pemahaman rasional pun juga memiliki 3 cara menyampaikan konsep. Yang pertama, keterkaitan banyak ide. Selanjutnya, membangun struktur konseptual. Dan yang terakhir, aktivitas semantik seperti mencari sebab atau membuat induksi mencari prosedur alternatif dan sebagainya. Sini-sini kalau masih kurang jelas, ada contohnya loh. Misalnya, siswa yang diberikan konsep mengenai luas segitiga dan persegi panjang. Pada pemahaman instrumental, siswa hafal rumus luas segitiga dan persegi panjang, tetapi belum atau tidak tahu sama sekali hubungan antara kedua rumus tersebut. Sedangkan pada pemahaman relasional, siswa dapat merumuskan sendiri luas segitiga dari luas persegi panjang karena dapat menghubungkan bahwa segitiga terbentuk dari persegi panjang yang dibagi menjadi 2 bangun yang kongruen. Jadi, berdasarkan teori Scam, pemahaman yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran matematika bukan hanya sekedar hafal rumus dan hitungan sederhana aja loh, namun juga dapat mengaplikasikannya dalam berbagai kasus dan paham bagaimana konsep atau rumus tersebut diperoleh, sehingga kedua pemahaman tersebut sangat dibutuhkan dalam setiap pembelajaran matematika, baik instrumental maupun relasional. Kesimpulannya, Richard Scam adalah seorang ahli matematika yang kemudian belajar psikologi. Dia mengintegrasikan kedua disiplin, pendidikan dan psikologi untuk menjelaskan cara belajar matematika. Yang mendasari argumennya adalah bahwa peserta didik membangun skemata untuk menghubungkan apa yang mereka sudah ketahui dengan pembelajaran dan pengetahuan yang baru. Richard mendukung interaksi siswa dengan objek-objek fisik selama tahap-tahap awal mempelajari konsep. Pengalaman awal ini akan membentuk dasar bagi belajar berikutnya, yaitu pada tingkat abstrak.
Scheme juga membedakan teori pemahaman, yaitu relasional dan pemahaman instrumental. Scheme menyatakan bahwa pemahaman instrumental sejatinya belum termasuk pada kategori pemahaman. Sedangkan pemahaman relasional memang benar sudah termasuk pada kategori pemahaman. Menurutnya, inti belajar matematika adalah agar siswa memiliki pemahaman relasional di mana para siswa harus dapat melakukan sesuatu atau apanya, namun ia juga harus dapat menjelaskan mengapa ia harus melakukan sesuatu seperti itu atau mengapanya. Gimana nih teman-teman semua, materi dari kelompok 5 informatif banget kan? Sekian penjelasan teori pembelajaran matematika menurut Richard Scheme dari kelompok 5. Semoga dapat dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.